Hai, makasih banget buat kalian yang udah klik video ini dan jangan lupa tonton ceritanya sampai habis. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kasus ini terjadi pada tahun 2015 yang menimpa seorang remaja yang duduk di semester 6 Universitas Atmajaya jurusan teknik, di mana remaja ini bernama Eri. Eri ini diketahui itu suka yang namanya berbau-bau alam. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih di Instagramnya, di feed Instagram tuh dari 2013 sampai 2015 feednya itu penuh dengan foto gunung, foto pantai, foto hutan yang berbau-bau alam. Dia juga masuk yang namanya Mapala, mahasiswa pecinta alam. Dari semua foto-foto itu, banyak kan fotonya itu di gunung. Jadi dia udah mendaki beberapa gunung. Sampai akhirnya dia punya rencana sama teman-temannya. Yuk ntar di tanggal 15 kita mendaki Gunung Merapi, tepatnya pada tanggal 15 Mei 2015. Teman-teman dia kayak yang oke, kita mendaki gunung nih di tanggal 15 ya. Oke, semua udah bilang oke. Sampai akhirnya Eri ini bilang ke orang tuanya, ayah aku mau mendaki Gunung Merapi nih di tanggal 15. Ayahnya yang sebelumnya itu pasti kayak oke, ya udah kalau kamu mau naik gunung selalu iyain, tapi di saat itu bapaknya ngerasa kok berat banget ya ngelepasin anak aku nih naik gunung, kayak ada firasat yang nggak enak. Terus bapaknya bilang, Eri kamu gak usah naik gunung deh gitu, nanti kita pergi aja ke Sumbawa, kan bentar lagi bapak mau ke Sumbawa. Soalnya bapaknya juga dipindahin tugas ke Sumbawa, kan masih di Sumbawa nanti kalau kamu mencari yang alam-alam lebih enak tuh kata bapaknya. Tapi Eri bilang, ya aku kan udah janji sama teman-teman aku, udah direncanain. Bapaknya tetap nggak bisa bilang iya, tapi bapaknya juga nggak bisa bilang enggak jangan kayak gitu. Jadi kayak yang bapaknya tetap ngerasa berat. Dan di malam itu juga ibunya ngerasa aneh. Kenapa? Karena Eri bilang, malam ini aku pengen deh tidur sama ibu sama bapak. Kayak yang mereka pengen tidur bertiga gitu, kayak anak kecil gitu loh. Terus orang tuanya kayak yang oke gitu kan. Terus di situ juga Eri bilang ke ibunya, bu aku pengen dimasakin masakan yang dimana itu kesukaannya Eri. Ibunya ngerasa aneh sama kenapa nih anak gitu, udah pengen tidur bareng tiba-tiba minta dimasakin makanan kesukaannya. Sampai di esok harinya di tanggal 15 sesuai perjanjian sama temen-temennya, Eri pergi mendaki gunung. Mereka mulai start itu kira-kira malam jam-jam 9. Sampai akhirnya di pos 2 3 temennya Eri ngerasa kayak aku nggak ikut muncak lagi deh. Jadi mereka tuh ada berenam dan 3 orang nggak jadi ikut buat pergi ke puncak. Terus akhirnya Eri tinggal bertiga, Eri, Diki sama Haryadi, dimana Diki ini teman sekampusnya Eri. Jadi mereka itu udah sering lah beberapa kali naik gunung bareng-bareng. Sampai akhirnya mereka naik gunung dan mereka sampainya itu di tanggal 16. Dan nyampe di tanggal 16 itu mereka di tempat yang namanya itu Bahameru. Di situ Haryadi ngomong kayak aku udah sampai sini aja deh, aku jaga tenda, kalau kalian mau ke puncak ya udah kalian aja ke puncak gitu. Terus di situ Eri ini ketemu orang yang ya biasa ya kalau anak-anak yang namanya ngedaki tuh kalau ketemu orang-orang lain yang langsung akrab-akrab aja gitu. Di situ Eri ketemu orang dan dia curhat nih, bilang bukan curhat juga sih ya, lebih kayak ngobrol-ngobrol. Dia bilang aku nanti mau pergi ke puncak Garuda. Terus orang yang baru itu ngomong, oh kamu yakin kalau ke puncak Garuda itu harus yakin ya, kalau seandainya kamu ngerasa ada ragu sedikit jangan ke puncak Garuda, karena puncak Garuda itu memang bahaya. Jadi dia itu di Gunung Merapi ini udah tinggi, ada batu gede dan disitulah itu yang namanya puncak Garuda. Dan puncak Garuda ini juga bentuknya itu yang kayak tajam gini loh. Jadi kalau kita naik ini bisa bahaya kalau kita jatuh, dan jatuhnya itu bisa langsung ke kawah. Makanya orang itu bilang kamu hati-hati, kalau enggak yakin jangan ke puncak Garuda. Di situ Eri ngerasa kayak yakin aja kok gitu. Sampai akhirnya Diki dan Eri sampailah di puncak. Udah nyampe di puncaknya,
Terus sesuai dengan keinginan Eri, dia naik puncak Garuda. Dah, udah naik puncak Garuda, dia sebenarnya agak ragu tapi dia bisa nih. Oke, dia bisa. Terus Diki, yaudah Diki fotoin. Diki ngefotoin kan, udah ngefotoin temennya dan saatnya turun. Pas turun itu Eri bilang gini, Dik lu di apa ya, di depan gitu, kayak yang biar jagain dia kalau nanti dia kenapa-napa. Baru nih selesai dia ngomong, dia mau turun, tiba-tiba kakinya itu salah pijakan dan dia benar-benar jatuh. Itu Diki langsung kayak, ya Allah, kayak baru sekilas banget loh, kayak selewat gitu ya, tiba-tiba langsung jatuh. Diki langsung teriak kayak Eri gitu. Dia ngambil tali buat nolong si Eri, tapi orang lain langsung bilang kayak jangan hati-hati karena bener-bener bahaya gitu. Sampai satu pendaki lain ini bilang kayak yaudah aku pergi dulu biar ngelaporin. Udah akhirnya Diki pergi ke pasar Bubrah untuk ngasih tahu Haryadi kalau Eri keterpleset. Sampai akhirnya Haryadi dan juga Diki mereka ngelaporin tentang hilangnya Eri, dan dia juga nelpon polisi, nelpon keluarganya Eri untuk kasih tahu Eri udah kepleset. Dan dilakukanlah evakuasi di tanggal 18 itu. Pihak penyelamat kayak udah aduh ini kayaknya si Eri ini udah masuk kira-kira 200 meter, dan dilakukanlah kayak dilihat gitu loh dari teleskop, dilihat dari drone, semuanya kayak aduh tempatnya ternyata lebih dalam dari yang diperkirakan. Sampai itu susah banget ya lakukan evakuasinya, mulai dari tempatnya yang bahaya kayak tim penyelamat juga bisa berbahaya nih kalau mau nyelamatkan ya. Batu-batuan itu gampang runtuhnya, terus abu-abunya bahaya, terus cuaca saat itu nggak mendukung, bener-bener yang susah banget. Sampai akhirnya di tanggal 19 Eri ditemukan, akhirnya Eri dikuburkan, dan itu bener-bener banyak banget orang yang ngeliat penguburan Eri itu. Bener-bener yang kayak kasihan banget, bener-bener yang viral banget. Cukup sekian ceritanya. Thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. See you di cerita selanjutnya. Bye bye. Bisa kali subscribe. Iya dong, mau dong. Iya ya, oke. Thank you, makasih. Subscribe loh, bener ini.